Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fepta Mardiana, NPM 19310900087, kelas SA 6A, mata kuliah Sosiologi Pendidikan, semester 6. Model pendidikan demokratis. Demokratis pendidikan merupakan suatu kebijakan yang sangat diharapkan masyarakat. Melalui kebijakan tersebut diharapkan peluang masyarakat untuk menikmati pendidikan menjadi sebagian besar sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki. Jarang pemisah antara kelompok terdidik dan belum terdidik menjadi semakin terhapus, sehingga informasi pembangunan tidak lagi menjadi hambatan. Pendidikan demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratis di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Demokrasi horizontal adalah bahwa setiap anak tidak ada kecualinya mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Sedangkan demokrasi secara virtual ialah bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan dalam pendidikan itu sendiri, demokratis ditunjukkan dengan pemusatan perhatian suatu usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya. Di kalangan taman siswa dianut sikap Tuturi Handayani, suatu sikap demokratis yang mengakui hal si anak untuk berkembang menurut kodratnya. Demokratisasi pendidikan bukan hanya sekedar prosedur, tetapi juga nilai-nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat manusia. Dalam hal ini, melalui upaya demokratisasi pendidikan diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif, kritis, dan produktif, tanpa mengorbankan martabat dan dirinya. Demokrasi sebagai sistem politik menurut Henry B. Mayo adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Globalisasi pendidikan. Kegiatan antara globalisasi dan pendidikan menurut Giddens terletak di dalam lahirnya suatu masyarakat baru yaitu Knowledge Basic Society yang merupakan anak kandung dari proses globalisasi. Karena globalisasi, ilmu pengetahuan yang berkembang dengan pesat dan merupakan dasar dari globalisasi ekonomi dan politik di dunia ini. Lahirnya globalisasi yang kemudian disusul dengan penetrasi teknologi yang sangat canggih, menjembatani bangsa-bangsa di dunia ini menjadi global village. Globalisasi berkembang melintasi batas-batas keelokan. Dalam kondisi seperti ini, dunia mengarah pada proses integrasi dan homogenisasi budaya. Akan tetapi, proses integrasi dan homogenisasi ini menimbulkan reaksi yang beragam. Pengaruh globalisasi terhadap dunia. Pendidikan, perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia. Dampak positif globalisasi bagi pendidikan. Yang pertama, sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Yang kedua, kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Ketiga, meningkatnya kualitas pendidikan. Dan yang keempat, meningkatnya kualitas pendidik. Dampak negatif globalisasi bagi pendidikan. Yang pertama, menurunnya kualitas moral siswa. Kedua, meningkatnya kesenjangan sosial. Dan yang ketiga, tergerusnya kebudayaan lokal. Cara menghadapi globalisasi di bidang pendidikan. Yang pertama, semakin banyak situs-situs online yang memberikan informasi yang berkualitas untuk menambah wawasan dan ilmu. Yang kedua, sistem pembelajaran yang tidak harus selalu tatap muka.
Dan yang ketiga, semakin mudah untuk mengakses informasi yang diperlukan. Pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Dampak pembelajaran daring di masa pandemi bagi karakter pembelajaran daring serta merta menyadarkan kita akan potensi luar biasa internet yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Tanpa batas ruang dan waktu, kegiatan pendidikan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dunia pendidikan kita tahun ini sedang diuji oleh gelombang kehadiran pandemi, sebuah kondisi yang belum tidak pernah terprediksi. Peristiwa ini membawa konsekuensi sosial di seluruh penjuru negeri. Pada masa di mana lembaga pendidikan kita menghadapi tantangan mendesak untuk melindungi keberlanjutan iklim. Belajar akibat pengaruh dari musibah yang bernama virus corona. Proses pendidikan yang dahulunya memakai teknik tatap muka langsung sekarang dengan adanya keadaan darurat karena bencana non-alam COVID-19 membuat proses belajar mengajar dialihkan menjadi daring. Tentulah ini menjadi persoalan baru, di mana tata kebiasaan dan kebudayaan yang selama ini dijalankan harus sedikit dibengkokkan menjadi online. Pembelajaran daring tidak lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Hal ini menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Salah satu jalan keluar yang dapat memberi solusi yaitu tetap mempertahankan proses pembelajaran sebagaimana mestinya dengan cara memerlukan tatap muka secara daring atau secara sadar semua komponen dipaksa untuk melakukan transformasi proses pembelajaran internet. Sekian dari saya, apabila kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.